Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Sobat Eksyar semuanya. Salam sejahtera. Semoga semua Sobat Eksyar selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Dalam kondisi pandemi ini, mari kita terus menjaga protokol kesehatan agar semua terlindungi, aman, dan nyaman. Kembali lagi dengan aku Zain yang akan memandu Sobat Eksyar semuanya dalam podcast Eksyar episode 7 kali ini. Sebagai seorang Muslim, Zain sendiri tidak bisa lepas nih dari konsumsi produk halal dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan akan produk halal ini sangat signifikan dibutuhkan, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Nah, di sini Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEK sendiri terus berupaya nih untuk mendorong pengembangan industri halal menjadi lebih masif di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, pada podcast kali ini kami sudah mengundang narasumber yang sangat expert di bidangnya, yaitu bidang riset sains halal. Beliau adalah Prof. Irwandi Jasber. Apa kabar, Prof. Irwandi? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang ke podcast kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Irwandi telah bersedia hadir dalam podcast kali ini, mensosialisasi dan mengedukasi Sobat Eksyar semuanya. Jadi izin Prof. Irwandi, mungkin saya ingin mengenalkan dulu Prof. Irwandi kepada rekan-rekan Sobat Eksyar semuanya. Mungkin ada yang sudah mengenal, mungkin ada juga yang belum mengenal. Kita akan mengenal lebih dalam terlebih dahulu. Beliau adalah Director di International Institute for Halal Research and Training, INHART, di IIUM, International Islamic University Malaysia. Untuk dari segi pendidikan, beliau menempuh S1 di IPB, kemudian dilanjutkan untuk Master of Science-nya di University Pertanian Malaysia, PhD di University Putra Malaysia dengan ada exchange program di University British Columbia untuk PhD-nya. Kemudian untuk postdoctorate di Jepang ya Prof, National Food Research Institute. Selain juga publikasi yang sudah sangat banyak dikontribusikan oleh Prof. Irwandi dan juga mungkin paten ya Prof, mungkin izin saya sampaikan juga penghargaan yang telah diterima dari Prof. Irwandi. Jadi beliau adalah 3-time recipient of IIUM Outstanding Researcher Awards, kemudian recipient of Asia Pacific Young Scientist Award 2010 by Scopus, Habibie Award 2013 in the field of medicine and biotechnology, dan juga di tahun 2019 ini membanggakan kita semua, Prof. Irwandi mendapatkan King Faisal Prize untuk kategori Service to Islam. Setelah dilihat, sepertinya untuk kategori ini di tahun-tahun sebelumnya didominasi oleh tokoh agama dan mungkin pemimpin negara ya Prof. Ya. Jadi mungkin ini salah satu momen yang paling membanggakan karena diberikan kepada saintis. Kurang lebih demikian ya, Prof. Irwandi. Ya, alhamdulillah mungkin such an honor to have you here, Prof. Dalam beberapa waktu ke depan, insya Allah kita akan berdiskusi santai namun berbobot. Kurang lebih demikian, Prof. Irwandi. Mungkin kita bisa masuk ya ke pertanyaan awal terlebih dahulu terkait dengan industri halal. Kira-kira bagaimana ini perkembangan industri halal mungkin bisa dijelaskan terkait di globalnya atau mungkin di Indonesia. Dan kira-kira siapa pemain kunci di industri halal ini? Silakan, Prof. Iya, terima kasih. Kalau kita melihat perkembangan industri halal secara global maupun di tingkat regional dan juga di dalam negeri, kita bisa lihat dan rasakan sendiri bahwa industri halal adalah salah satu industri yang paling meningkat pesat. Ya, paling meningkat pesat. Kita bisa rasakan ya bahwa sekarang di mana-mana orang bicara tentang industri halal. Kalau kita bandingkan misalnya ketika saya sendiri ya katakanlah 20 tahun yang lalu ya, ketika kami memulai ya, riset-riset berkaitan dengan halal science, waktu itu baru mulai barangkali ya kesadaran untuk mengkonsumsi, mengenakan, memakai produk-produk halal. Ada angka yang cukup menggembirakan, ya, mengatakan bahwa
besarnya industri halal dunia itu di atas $3 triliun per tahun. Ya, ini cukup angka yang cukup pesimistik kalau menurut saya, karena dalam realitasnya mungkin angkanya jauh lebih tinggi. Namun demikian, kita tidak cukup hanya berbangga dengan adanya peningkatan besaran atau besarnya industri halal ya di dunia maupun di tanah air. Tapi yang harus kita perhatikan juga, yang harus kita antisipasi juga adalah apakah kita merupakan pemain utama, pemain kunci dalam industri halal dunia. Kita tahu kita adalah negara Islam terbesar ya dengan lebih dari 220 juta Muslim barangkali ya, dan kita kalau total populasinya data 250-260 juta, apakah kita sudah menjadi pemain utama, pemain kunci industri halal dunia? Nah, ini yang harus kita ambil ya, pertanyaan ini kita ambil dan kita kita diskusikan bersama-sama apa langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan supaya kita betul-betul menikmati kue yang besarnya $3 triliun tadi ya. Kalau dalam catatan saya, justru sekarang ini negara-negara yang menguasai atau menikmati kue industri tadi, yang 3 triliun tadi itu justru negara-negara bukan negara mayoritas Muslim ya. Ini tanpa tanpa bermaksud negatif ya, tapi negara seperti Australia, Selandia Baru, Brazil, Thailand ini justru menikmati kue tadi gitu yang kalau kita pikirkan lagi seharusnya kita bisa mengambil peluang dari besarnya industri halal itu sendiri. Ya. Baik, Prof. Tadi menarik di statement terakhir terkait negara-negara maju yang mungkin yang mayoritas agamanya bukan agama Muslim ya, dalam negara tersebut justru mendominasi untuk pengembangan industri halal ini sendiri. Yeah. Mungkin bisa diperdalam ini, Prof. Bagaimana cara mengembangkan industri halal di Indonesia khususnya? Apa step-step, apa view-view yang harus diperhatikan? Ya, pertama kita harus ubah mindset kita ya. Ubah mindset kita bahwa industri halal itu lebih dari sekedar sertifikasi. Saya di banyak kesempatan menyampaikan hal ini ya, bahwa sertifikasi itu adalah tools ya, alat bantu yang akan mendorong kita merebut pasar, merebut industri yang besar tadi. Jadi mindset itu harus dirubah. Kalau kita beranggapan bahwa industri halal itu lebih ke sertifikasinya, mungkin kita tidak akan banyak ya mendapat ya atau revenue dan sebagainya dari segi ekonomi. Saya tidak menyalahkan sertifikasi ya, cuman kita mungkin selama ini terlalu banyak fokusnya ke sertifikasi sehingga kita agak lupa membangun industri halalnya. Dan kalau kita perhatikan di Indonesia, perkembangan industri halal ini mungkin baru kita rasakan terakhir-terakhir ini ya, ketika negara-negara tadi, negara-negara maju ya tadi yang memang sudah kuat ya secara industri, mereka sudah kuat. Jadi ketika industri mereka ingin masuk ke industri halal, mereka yang hanya satu aspek saja yang harus ditambahkan, yaitu kata-kata halal ya. Secara industri mereka sudah kuat, sudah kokoh ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Indonesia? Kalau menurut saya yang pertama, setelah kita merubah mindset kita tadi, kita harus membentuk ekosistem yang menunjang kita untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam pengembangan industri halal. Jadi ekosistem ini yang harus kita bentuk ya. Bagaimana caranya? Kalau saya melihat beberapa negara ya contohnya, mungkin bukan contoh ideal ya, karena saya tidak ingin juga membanding-bandingkan. Di Malaysia misalnya, di Malaysia itu hampir di semua kementerian itu ada unit atau divisi yang berkaitan dengan halal.
Nah, ini salah satu contoh saja. Misalnya di Kementerian Pendidikan Tinggi, di Kementerian Pendidikan Tinggi misalnya perguruan tinggi ini diminta mengembangkan halal center atau halal institute. Program-program studi berkaitan halal ini ditawarkan dan sebagainya. Kemudian ada Kementerian Riset dan Teknologi ya di Malaysia, MOSTI namanya, Ministry of MOSTI Science, Technology, and Innovation. Ya. Di situ tuh yang namanya riset berkaitan halal itu menjadi prioritas dan ini sudah lama, sudah berpuluh tahun barangkali. Jadi ini salah satu contoh. Begitu juga dengan kementerian-kementerian lain yang sangat terkait, misalnya dengan pertanian, Kementerian Perdagangan, bahkan di Kementerian Luar Negeri ini ada unit-unit halalnya yang akan mempromosikan produk-produk Malaysia di luar. Jadi kembali saya tidak ingin membanding-bandingkan, tapi ini sebagai contoh saja. Dan kita coba refleksikan apakah halal ekosistem di negara kita ini sudah berjalan, terbentuk, dan berjalan dengan baik. Dan ini menurut saya ini salah satu kuncinya. Ya, ketika kita betul-betul komited ingin mengembangkan industri halal, yang pertama dan terbentuk itu harus kita membentuk ekosistem. Ya. Baik, Prof. Tadi mungkin bisa dirangkum kembali untuk mengembangkan industri halal adalah untuk yang pertama bisa kita lakukan dengan merubah mindset dan juga terkait membuat ekosistem. Dan membuat ekosistem ini tadi terpetakan ada penyusunan struktur pemerintahan dan birokrasi yang mendukung dari setiap lini, dan juga yang kedua terkait research and technology ecosystem. Mungkin ini menarik, Prof, untuk research and technology ecosystem. Apa kaitan halal ini dengan research and technology? Bagaimana apa peran penting riset sains halal dan inovasi produk halal, khususnya di Indonesia? Karena Indonesia kan juga ingin mendorong sebagai produsen halal global. Silakan, Prof. Iya, ini cita-cita kita ya, cita-cita Indonesia ingin menguasai industri halal dunia, gitu ya. Sebenarnya industri halal itu berkembang sejalan dengan perkembangan industri keseluruhan, artinya industri-industri yang lain juga sama. Sekarang kita sudah evolusinya itu kan berawal dari yang sangat sederhana ya, dulu orang untuk perekonomian ini hanya eksploitasi bahan alam misalnya ya, sumber daya alam dan sebagainya. Tapi sekarang konsep ilmu pengetahuan ini sudah masuk dalam perkembangan ekonomi itu sendiri. Ada istilah K-ekonomi atau ekonomi berbasis knowledge. Ekonomi yang didasarkan dengan perkembangan sains dan teknologi. Jadi negara-negara yang maju yang akan menguasai industri itu ke depan, ada negara-negara yang menguasai sains dan teknologi, negara-negara yang banyak melakukan riset dan inovasi. Ya, dan saya dari dulu termasuk orang yang paling sering mendengung-dengungkan, ya ayo, ya industri halal ini akan keropos kalau tidak didukung, disupport oleh perkembangan sains dan teknologi. Nah, inilah barangkali momentum terbaik kita gitu ya, ketika pemerintah mencanangkan ingin menguasai industri halal dunia. Saat inilah para peneliti, ya, para ilmuwan, para saintis, mereka-mereka yang juga stakeholder yang lain yang cukup relevan dengan industri ini perlu mengembangkan riset dan teknologi. Karena apa? Karena kalau kita lihat negara-negara sekarang yang banyak menikmati kue industri halal itulah negara-negara yang saya sebutkan, seperti yang saya sebutkan tadi, adalah negara-negara yang secara umumnya mereka sudah kuat di industrinya. Jadi mereka hanya tinggal memasukkan konsep halal ya kepada produk-produk yang mereka hasilkan. Nah, ini jauh lebih mudah ya ketimbang kita membangun industri dari awal. Nah, tapi kita harus tetap mulai. Harus mulai. Jadi kalau kita ingin menguasai industri halal, ya mau tidak mau kita harus invest besar-besaran dalam membangun sains, teknologi, atau riset dan inovasi terkait dengan halal itu sendiri. Baik, Prof. Mungkin tadi mendalam terkait kondisi ideal. Kondisi ideal ini sudah diterapkan mungkin ya di negara-negara maju. Mereka sudah ada ekonomi berbasis knowledge. Mungkin kita bisa bergeser terkait kondisinya di Indonesia, Prof. Terkait riset sains halal ini. Bagaimana perkembangannya dan kiranya
apa strategi yang harus dilakukan? Strategi spesifik apa yang harus dilakukan untuk mungkin mengejar kondisi ideal yang tadi Prof sampaikan? Ya, kalau menyebut ada negara ideal mungkin kita susah menunjuk pinpoint satu negara gitu ya. Tapi ya kebanyakannya kalau saya melihat negara-negara yang menikmati industri halal dunia itulah negara-negara yang secara industri itu mereka kuat. Ya, apa yang harus dilakukan di Indonesia? Kalau saya perhatikan bagaimana riset halal yang sudah ada di Indonesia sementara ini masih buat secara parsial dalam arti di beberapa universitas itu ada halal center, tapi nggak besar-besar, ada kecil-kecil gitu. Kebanyakannya masih di tahap pemula. Ya ini dari observasi saya ya kalau diundang gitu. Itu artinya semangatnya ada ya, sudah mulai. Tapi kita masih istilahnya masih mulai ya, masih mulai. Kita harus ada satu atau dua yang besar kalau menurut saya, karena atau dalam bentuk konsorsium. Jadi berapa yang kecil-kecil ini bisa digabung ya atau berada di bawah satu konsorsium sehingga arah direction-nya itu jelas apa yang harus dilakukan. Dan mungkin di sini juga ada peranan KNEKS ya sebagai lembaga misalnya yang sudah diberi juga wewenang untuk mengembangkan ya, peta jalan, arah kebijakan dan sebagainya berkaitan dengan pengembangan industri halal. Salah satunya adalah mungkin perlu ada roadmap yang jelas ya, arah sains halal Indonesia ke depan itu bagaimana. Saya tahun lalu misalnya sebuah riset yang kami lakukan dan laporannya atau bukunya itu sudah kita publish ya. Kita mengetahui bahwa untuk halal material saja misalnya ya atau bahan-bahan yang dipakai oleh industri halal baik pangan, kosmetik dan obat-obatan ternyata kita tuh import dalam jumlah yang banyak, luar biasa banyak ya. Kalau gelatin halal itu kita import sampai ratusan ribu ton per tahun ya, angkanya itu miliaran, besar sekali. Begitu juga yang lain, bahan-bahan aditif ya, bahan tambahan makanan macam-macam. Kita sampai survei itu sampai 10 jenis bahan halal atau halal materials, ingredients yang sebenarnya kita tuh punya bahan bakunya gitu. Jadi dari bahan-bahan yang kita import tadi sebenarnya kita juga punya data pembanding waktu itu di laporan kami bahwa kita tuh punya bahannya, cuma kita tidak mengolahnya menjadi sebagai bahan baku halal. Nah, di sini di mana itunya ada gap, kenapa ini ada gap seperti ini gitu ya. Dan inilah barangkali yang harus dicoba diselesaikan oleh para peneliti di tanah air. Ya, para peneliti, masalahnya ini gitu dan bagaimana cara menyelesaikannya. Contohnya lagi ya, kalau boleh saya lebih detail lagi, yang gelatin tadi itu kan misalnya 95% gelatin di dunia ini bersumber dari bahan yang tidak halal. 65% itu dari kulit dan tulang babi dan 30% itu dari hewan halal tapi penyembelihannya dipertanyakan masih ya. Jadi sebenarnya kalau kita memproduksi gelatin saja, kita tuh udah bisa ekspor sebenarnya karena dunia ini membutuhkan, sangat membutuhkan gitu. Tapi supply-nya itu masih terbatas ya. Dan di Indonesia kita belum melihat ada satu industri gelatin yang besar misalnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Belum. Ada beberapa tapi masih kecil-kecil dan ada juga ya industri skala industri rumah tangga. Ya. Baik, Prof. Menarik ini bagaimana Prof menghubungkan terkait dengan halal center. Disebutkan tadi di Indonesia masih ada perkembangannya, namun masih kecil-kecil, belum ada satu halal center yang besar. Kemudian beralih kepada dari industrinya, kemudian produk-produk yang dihasilkan oleh industri halal, khususnya mungkin gelatin yang memiliki potensi besar untuk ekspor. Mungkin
Zain ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Bagaimana linknya, Prof? Linknya antara halal center ini dan juga ke industri, Prof. Bagaimana kita sebagai negara ini untuk memanfaatkan research and teknologi, tapi juga kita di saat yang bersama juga kerap mengembangkan dari segi skala produksi produk halal ini, Prof. Silakan, Prof Jasper. Ya, ada satu statistik barangkali ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Di mana posisi sebuah negara ini dari segi R&D-nya dan kaitannya dengan kemajuan negara tersebut dari segi industri. Ya, statistik ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ya R&D sebuah negara ini yang berorientasi ke industri, maka semakin maju negara tersebut ya. Dan ini ada kaitannya. Misalnya ya, negara-negara maju, contohnya Korea, kita tahu bagaimana dahsyatnya perkembangan ekonomi Korea yang didasarkan oleh sains dan teknologi. Di Korea itu lebih dari 80% riset yang dilakukan oleh para peneliti di negara tersebut itu sudah berorientasi industri, lebih dari 80% ya. Artinya riset-riset yang dilakukan itu adalah memang ada permintaan dari industri atau dari kemasyarakatan ya untuk menyelesaikan hal di masyarakat yang langsung diaplikasikan. Itu 80%, lebih dari 80%, 82, 83 gitu ya. Dan negara-negara di bawah itu ada juga Jepang di bawah itu ya, dan negara-negara barat juga lebih tinggi angkanya ya. Tapi kebanyakan negara di Asia Tenggara, di situ dicontohkan Malaysia itu 20%. Jadi baru 20% riset di Malaysia ini yang terkait dengan industri atau langsung diaplikasikan ke masyarakat. Bagaimana sisanya? Di mana 80%-nya gitu? Kalau di Malaysia 80%-nya itu adalah di perguruan tinggi atau riset yang didanai pemerintah saja gitu ya, dan berakhirnya ya di situ. Gitu. Sangat sayang sekali saya tidak punya data untuk Indonesia, tapi saya perkirakan mungkin lebih kurang sama lah kondisinya dengan di Malaysia. Ya, dengan di Malaysia mungkin angkanya 20% atau lebih sedikit atau kurang sedikit, ya atau kurang sedikit. Tapi Vietnam itu justru lebih tinggi ya. Vietnam itu lebih tinggi, artinya riset-riset yang dilakukan para penelitinya itu sudah berorientasi industri. Jadi kalau taruhlah kita lihat 20%, jadi kebanyakan riset kita itu sebenarnya masih mengandalkan dana pemerintah dan dilakukan di perguruan tinggi dan habis di situ. Habis di situ berarti mungkin hanya untuk paper, hanya untuk mahasiswa tamat kuliah ya, syarat tesis, disertasi dan sebagainya. Ya bukan sebuah kesalahan ya, tetap ada manfaatnya. Tapi kalau kita tadi pertanyaannya link and match dengan industri, ya mungkin kita baru di situ, mungkin baru tahapnya. Ya baru di situ. Sebenarnya dalam memilih bidang riset ya, ada orang yang lebih menguasai fundamental, ya riset-riset dasar. Ada juga orang yang sudah level risetnya ini sudah masuk ke tahap aplikasi atau menyelesaikan apa yang industri inginkan. Kita berharap bahwa untuk riset bidang halal, karena dibutuhkan sekali ini sekarang, ya dibutuhkan sekali ini sekarang, supaya kita ini sudah akan ada kelompok-kelompok peneliti itu sendiri yang sudah menjawab kebutuhan industri, ya sehingga industri itu tidak lagi bergantung dari impor bahan-bahannya. Sekarang aja contohnya ya, untuk mendeteksi ketidakhalalan ya, ada test kit ya, ada test kit yang dikeluarkan, itu yang ngeluarin itu adalah Rusia dan Jerman. Kenapa kita tidak membuat gitu semacam alat test kit device yang bisa mendeteksi? Kan kita yang Muslim itu banyak sekali. Muslim yang pengguna sebagai konsumen itu kan 220-an juta. Ya, ini sebagai contoh. Yang kedua, kosmetik halal misalnya. Ya, kosmetik halal di Indonesia itu label kosmetik itu
Ya, alhamdulillah ya, ada yang banyak juga ya, ada beberapa yang sudah fokus ke halal ya dengan tagline-nya halal. Tapi coba kita bandingkan dengan di Korea, itu ada lebih 2.000 itu perusahaan kosmetik di Korea. Dan mereka itu bukan mikirin Korea lagi, karena di Korea mereka mungkin nggak perlu yang halal-halal ya. Tapi mereka sudah menguasai, kalau nggak salah itu 18% ya kosmetik dunia. Dan mereka itu sekarang diminta oleh pemerintahnya itu masuk ke industri halal. Jadi akan ada target-target pasar baru, Indonesia misalnya, Timur Tengah, ya Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagainya. Jadi inilah cara berpikir ya orang-orang yang bisa menjalankan yang betul-betul berorientasi ke industri. Jadi halal industri itu dilihat sebagai sebuah peluang yang didukung oleh perkembangan R&D. Karena produk-produk ini mau tidak mau ini harus didukung oleh riset. Jadi tidak mungkin langsung muncul di pasaran, di produk di pasaran tanpa ada R&D terlebih. Ya. Baik, Prof. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa halal center ini jadi salah satu kunci ya, Prof, sebelum masuk ke arah industri yang lebih luas. Benar sekali. Ya, benar sekali. Tidak mungkinlah kita melangkah jauh ya kalau kita tidak memperkuat industrinya. Kecuali kita hanya mungkin sebagai traders ya, mengambil produk dari luar dan kita menjual. Itu kan keuntungan terbesarnya lari keluar lagi. Tapi kalau kita betul-betul memahami apa yang disampaikan pemerintah, ingin menjadi pusat halal dunia, produk halal dunia, artinya kan kita yang mengambil keuntungan terbesarnya. Artinya masyarakat kita yang akan diuntungkan ya, yang suplai bahan ya dan sebagainya. Kalau kita ngambil produk dari luar dan kita trading itu akan lain ya, akan lain. Nah, jadi lagi-lagi kita saatnya ya kita bersama-sama bersinergi bersama-sama mengembangkan halal science dengan tujuan membantu pemerintah untuk menjadikan Indonesia pusat halal, produk halal dunia. Baik, Prof. Jadi mungkin untuk di luar negeri, di luar Indonesia, mungkin sudah ada yang mengembangkan halal center ini secara masif. Mungkin bisa diberikan contoh, Prof. Mungkin 1-2 negara, mungkin di Malaysia atau di Thailand, ada salah satu halal center, bagaimana mereka membangunnya, yang mungkin bisa jadi studi kasus untuk Indonesia, untuk mengembangkan halal center. Iya, ya Malaysia salah satu ya negara yang concern terhadap perkembangan industri halal ini sudah lama ya, mungkin 20-an tahun ya. Dan mereka memang membangun halal ini yang dibangun ekosistemnya yang saya sampaikan tadi. Contoh-contoh ini adalah di setiap perguruan tinggi di Malaysia adalah halal center, dan di tingkat nasionalnya yang besar-besar itu dibuat satu konsorsium halal. Kami ya institut kami halal institut kami sendiri juga bagian dari konsorsium tersebut ya. Contoh yang lain itu ada di Thailand ya, di Chulalongkorn University. Nah, mereka juga diberi power oleh pemerintah Thailand untuk mengembangkan produk halal. Satu, yang kedua ini adalah sebagai rujukan ya. Jadi namanya halal center itu ada referral center ya, pusat rujukan. Jadi kalau apa-apa terkait dengan halal mereka merujuk ke situ. Nah, inilah contoh bagaimana ya kalau Chulalongkorn itu kalau mungkin ada berkesempatan ke Bangkok ya bisa mampir di situ karena direktur itu Pak Winay Dahlan ya masih ada root Indonesianya dan beliau welcome banget ya kalau untuk dakwah halal ini. Apa contoh model ya yang ingin saya sampaikan di sini adalah sesederhana halal center itu menurut saya ini kuncinya itu yang pertama harus interdisciplinary. Jadi nggak cuman parsial ya. Kalau dibuat di satu fakultas kecil, skopnya terlalu kecil ya. Jadi paling tidak halal center itu harus dibangun di tingkat perguruan tinggi. Ya perguruan tinggi dan itu harus interdisciplinary. Di situ harus ada orang ekonominya, harus ada orang hukumnya, harus ada orang sainsnya yang akan bangun lab dan sebagainya, ya. Sehingga setiap isu-isu yang muncul, ya itu kita bisa selesaikan bersama-sama.
Dan tentu saja harus ada orang agamanya, syariah ya. Contohnya ya, kalau kami di Malaysia, di International Institute for Halal Research and Training, kita tuh sering mendapat misalnya ya pertanyaan ya, misalnya bagaimana plasma darah, hukum plasma darah itu gimana? Dan kita tuh membahas di tingkat institut dulu, plasma darah itu apa, gitu ya, dan bagaimana hukum-hukum fikihnya, bagaimana. Jadi memang harus ada orang-orang lintas disiplin, gitu ya. Jadi bukan cuma 1-2 disiplin saja, gitu. Kalau dibuat di fakultas ini sangat uniform, dan ini kurang bagus untuk perkembangan industri. Yang contoh lain itu adalah kita harus ada halal center yang itu tadi menjawab pertanyaan sebelum ini, yang harus ada link dengan industri. Jadi harus ada orang ekonomi di dalam, ya harus ada orang ekonomi, dan kita terbuka ya, orang-orang para pebisnis itu welcome ke tempat kita gitu. Ini yang kami rasakan ya puluhan tahun di Malaysia dan menjadi direktur ya. Ketika saya menjadi direktur itu setiap minggu ya, setiap pekan itu pasti yang datang itu bisa 2-3 delegasi dari luar, dan mereka tuh datang dengan inovasi-inovasi yang luar biasa, Masya Allah. Pernah kita datang orang-orang kedatangan nih delegasi dari Rusia, mereka buat search engine ya seperti Chrome, Google, ya seperti itulah ya, mesin pencari ya. Tapi ini dedicated for halal items ya dan sebagainya. Ada pernah juga kami kedatangan dari tim dari Korea, mereka bikin apps yang sangat inovatif yang membantu konsumen mencari produk, dan itu detail banget ya, detail banget. Anda beli produk A nya apa aja komponennya, keraguannya itu di mana, karena mereka non muslim gitu. Tapi bisa menjelaskan sampai detail sedemikian. Kita melihat bahwa ke depan itu trennya ini adalah implementasi dari beberapa bidang ilmu ya. Yang terbanyak itu mungkin IT akan banyak berperan ya, big data ya, kemudian juga blockchain dan teknologi dan sebagainya. Ini mungkin harus diantisipasi nih dari sekarang. Kalau tidak kita akan ketinggalan lagi. Dalam industri halal, teknologi-teknologi ini akan dipakai untuk autentikasi, untuk traceability, di penelusuran ya, bagaimana supaya integritas halal itu terjamin. Nah, hal-hal ini yang harus diantisipasi oleh riset-riset center kita gitu ya, walaupun mungkin mencari yang ideal di dunia itu mungkin ya relatif ya, tapi kita bisa belajar ya dari mereka-mereka yang sudah duluan ya mengembangkannya. Baik, Prof. Sangat menarik, Prof. Irwandi, terkait dengan penuturan halal center dan juga studi kasus di berbagai negara dan juga halal universitas ya. Mungkin selanjutnya ingin didalami kembali, Prof, terkait dengan researcher itu sendiri, SDM-nya itu sendiri. Bagaimana cara kita menghasilkan researcher halal di Indonesia? Ketika misalkan kita lihat kebutuhan halal ini tinggi, berarti researcher juga yang dibutuhkan banyak, researcher halal baru di Indonesia. Kiranya apa yang membuat mungkin akademisi ini tertarik di sektor ini, Prof? Ya, yang pertama kita nggak kekurangan ya, kita nggak akan kekurangan, kita punya sumber daya yang luar biasa banyaknya, dan dari segi kualitas pun tidak dipungkiri ya, kita hebat ya. Kalau kebanyakan ya teman-teman kita ya diaspora misalnya, yang kita di luar ini karena diberi fasilitas dan atmosfer riset yang alhamdulillah bagus ya, kita bisa berkarya dan kita bisa perform sangat baik ya. Jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya, kita hanya ingin membuka mata dan wawasan saja bahwa negara ini perlu butuh orang-orang yang mengembangkan halal science ya, butuh orang-orang mengembangkan halal science. Satu, hanya ingin membuka mata, dan
Insya Allah banyak sekali ya kalau kami melakukan webinar, ya diundang bicara di perguruan tinggi dan sebagainya, banyak sekali animo untuk masuk ke industri riset-riset halal itu sangat tinggi. Hanya saja PR-nya sekarang ini adalah bagaimana membuat ekosistemnya, ekosistem riset maksud saya, yang mendukung ya orang untuk berkarya dengan sangat baik ya. Mendukung dalam arti yang namanya periset itu kan harus hidup itu kita harus menikmati ya. Bagaimana cara menikmati riset ya harus didukung dengan fasilitas riset yang lebih baik sehingga karya itu juga lebih berkualitas ya. Saya mungkin tidak bisa beri gambaran detail ya karena saya banyak pengalamannya di luar negeri. Tapi dari cerita teman-teman gitu ya, mereka sebenarnya sangat tertarik yang masuk ke riset-riset halal. Tinggal sekarang ya para stakeholders yang lain, pembuat kebijakan salah satunya, bagaimana kita bisa menyiapkan orang-orang ini, para peneliti ini memberi direction yang betul dan juga mungkin memfasilitasi dalam arti menghubungkannya dengan industri dan sebagainya. Karena periset juga ada keterbatasannya. Biasanya periset tidak ngerti bisnis ya. Jadi harus misalnya industri yang datang, harus ada quote and quote orang tengahnya, dalam hal ini pemerintah gitu ya, mediatornya yang akan bridge ya, menghubungkan antara dua pihak ini. Sehingga apa kebutuhan ini bisa dijawab oleh para peneliti kita. Saya yakin para peneliti kita ini sangat mumpuni, sangat berkualitas ya, apalagi mereka yang sudah pengalamannya banyak, termasuk mungkin juga pernah di luar negeri juga ya. Hanya kita mungkin mereka selama ini belum terbuka, belum melihat bahwa ini sebuah potensi dan banyak hal yang bisa kita kontribusikan ya pada ilmu pengetahuan itu sendiri dan juga kepada dunia atau industri halal Indonesia. Baik, perspektif yang sangat luar biasa, Prof. Jadi Zain juga akhirnya memahami bahwa SDM ada dan SDM berkualitas. Yang kurang hanya tools dan mungkin lingkungan gitu ya, Prof. Di lingkungan riset sains halal di Indonesia. Yang tadi kita sudah berbicara banyak dari awal terkait juga industri halal, pengembangan industri halal, kemudian kebutuhan riset sains halal, bagaimana cara mengembangkannya. Mungkin kita bisa klasifikasi mungkin kalau misalkan diperbolehkan, Prof. Apakah tadi bentuknya adalah long term atau short term? Kalau misalkan hal yang disebutkan Prof tadi bersifat long term, apa kira-kira strategi short term yang bisa dilakukan di Indonesia, Prof? Ya long term dan short term mungkin susah ya diklasifikasikan. Karena kalau bicara long term itu how long is long gitu ya. Kalau short term how short is short. Jadi seberapa pendeknya, seberapa panjangnya. Saya termasuk yang mungkin tidak terlalu ini dengan klasifikasi, terlalu get into the classification ya. Tapi saya pernah terbaca sebuah statement oleh salah seorang penerima Nobel ya kimia, lupa beliau Muslim. Beliau pernah bilang bahwa sebenarnya tidak ada orang bilang riset itu adalah ada riset dasar, riset aplikasi dan sebagainya ya. Tapi saya mencoba memodifikasi statement beliau ya. Beliau bilang sebenarnya tidak ada yang dasar dan sebagainya. Biasa kalau dasar itu long term biasanya, panjang ceritanya. Ya. Tapi yang menentukan itu adalah apakah riset itu bermanfaat, bisa menyelesaikan masalah apa tidak gitu ya. Saya termasuk yang suka dengan statement ini. Jadi kita mungkin melihatnya seberapa besar kemanfaatan dari riset yang kita lakukan. Dia bisa mungkin pendek ya, bisa panjang dan mungkin dua-duanya ada gitu dan maka mungkin strateginya mungkin dua-duanya diakomodasi aja gitu ya. Jadi tidak bisa semuanya pendek, tidak bisa karena kadang-kadang ini butuh waktu yang cukup
panjang ya. Saya pernah punya riset rata-rata kalau di Malaysia sebuah riset itu minimal itu 2 tahun ya. 2 tahun riset dasar itu dikasih 2 tahun tapi renewable. Artinya kita bisa lagi lanjutkan lagi penelitian berikutnya. Dan pernah juga yang sampai 3 tahun ya, dan juga mungkin dengan jumlah dana yang lebih besar. Cuman saja ya kalau terlalu pendek juga mungkin nggak efektif. Saya pernah ada pengalaman yang baru-baru ini, saya ngajuin sebuah riset grant di Indonesia, dan riset grant itu bulan Juli itu masih diproses, ya. Bulan September itu Agustus kemarin kata putusnya ya, meeting terakhirnya kalau diluluskan ya, masih belum ada black and white ya. September itu dimulai dan Desember itu harus selesai laporannya. Jadi bisa nggak kita bikin penelitian seperti itu gitu dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Ini salah satu contoh. Saya tidak mengerti banyak ya bagaimana riset, tapi yang namanya riset itu ada yang pendek, ada yang panjang. Yang perlu kita pertingkatkan ya, kita tingkatkan lagi sistem dan mekanismenya ya. Kalau mekanisme riset itu kalau menurut saya itu harus diberi fleksibilitas yang besar kepada para peneliti, karena mereka yang ngerti tentang riset itu ya, dan mereka yang membuat kebijakan ya, policy maker-nya itu harus mereka yang betul-betul mengerti riset ya, harus mereka yang mengerti riset ya. Kalau ngasih dana riset bulan September dan Desember itu harus sudah selesai, itu kan bagaimana gitu ya. Kalaupun selesai itu mungkin impact-nya nggak besar ya. Kalau kita publish itu mungkin nggak bisa nembus paper yang di Q1 ISI gitu ya, Q1-nya yang betul-betul solid. Jadi hal-hal ini harus dipikirkan juga. Saya mengimbau supaya mereka yang mengambil kebijakan itu betul-betul mendengar ya apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang peneliti ya. Dunia penelitian ini kalau kita betul-betul ingin mengharapkan impact dari output yang mereka hasilkan, mau tidak mau kita betul-betul harus memfasilitasi riset ya. Memfasilitasi riset bukan dalam hal finansial semata-mata ya, tapi juga atmosfernya, mekanismenya, birokrasinya dan sebagainya. Ini barangkali yang mungkin sedikit banyak ya menghambat juga para periset di tanah air untuk berkarya dengan lebih baik. Kadang-kadang kita dihantui laporan ya. Ada yang sampai teman-teman itu sebuah perguruan tinggi di daerah sampai ngomong ini, bikin risetnya itu gampang, bikin laporannya susah. Karena macam-macam aturan-aturannya ya. Yang ini kalau di luar negeri kita tidak merasakan stres sedemikian ya dalam laporan. Jadi ini mungkin juga masukan nih. Kalau kita betul-betul ingin mengharapkan sesuatu yang impactful dari output riset para peneliti. Baik. Noted, Prof. Jadi itu termasuk dalam ekosistem yang di dalamnya terkait mungkin bisa birokrasi dalam penelitian gitu kurang lebih ya, Prof ya. Iya, hal-hal tersebut yang kiranya mungkin akhirnya membatasi ruang gerak peneliti dan mungkin mengurangi kreativitas karena dibatasi waktu yang hanya sampai akhir tahun sudah harus tersedia laporannya. Mungkin gitu ya, Prof ya. Iya. Mungkin izin Prof karena sudah di akhir podcast pada kali ini, mungkin izin saya memberikan rangkuman singkat terlebih dahulu. Jadi industri halal ini meningkat pesat, potensinya $3 triliun per tahun. Potensi ini sebenarnya angkanya bisa lebih besar. Nah, kue-kue ini yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Dan untuk meningkatkan industri halal tersebut, sebenarnya lebih dari sekedar sertifikasi. Sertifikasi penting, tapi ada hal yang beyond dari sertifikasi, yaitu pertama merubah mindset dari industri halal itu sendiri dan beserta produknya. Yang kedua adalah membuat ekosistem. Ekosistem ini terdiri atas berbagai cabang juga. Yang pertama terkait struktur dan dukungan birokrasi pemerintahan dalam mendukung
industri halal ini. Dan kedua terkait research and technology ecosystem. Karena disebutkan oleh Prof. Irwandi bahwa negara yang maju mereka memiliki ekonomi berbasis knowledge. Jadinya ada linkage yang sangat erat antara perguruan tinggi, halal center, dan juga industri. Mungkin tadi juga disebutkan untuk di Korea, bahkan Korea Selatan, 80% peneliti sudah berorientasi industri. Jadi ini link and match yang sangat baik antara perguruan tinggi dan juga industri. Tadi juga disebutkan bahwa Indonesia membutuhkan halal center yang besar, mungkin berbentuk konsorsium, sehingga bisa memasifkan dari riset sains halal ini, yang dimana halal center tersebut interdisiplin ya, untuk di dalamnya peneliti-peneliti dari segala lini, segala bidang, dari ekonomi, dari riset sains yang halalnya juga, kemudian dari sisi lainnya. Dan mungkin tadi ada perspektif juga bahwa SDM-nya itu ada, SDM-nya itu berkualitas. Namun demikian, memang butuh tools dan lingkungan yang memadai. Nah ini sebenarnya kami rasa dan juga aku rasa merupakan part dari pemerintah ataupun perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kurang lebih demikian ya, Prof. Irwandi. Yeah. Mungkin izin Prof untuk mengakhiri podcast kali ini, saya izinkan untuk memberikan closing statement. Silakan, Prof. Iya, lagi-lagi kita harus bersama-sama ya, bersinergi, berkolaborasi, membangun halal Indonesia yang berbasiskan riset dan inovasi ya. Kita tahu bahwa di balik cita-cita ingin menjadikan Indonesia pusat halal, produk halal dunia, itu terbersit ada satu tanggung jawab untuk membangunkan industri halal berbasis sains dan teknologi. Karena kedepannya hanya industri yang berbasis sains teknologi yang akan menguasai ya, yang akan menguasai industri secara global. Kemudian mungkin ada sedikit nih mau menyampaikan juga nih untuk para yang pendengar ya, bahwa akan diselenggarakan ya, akan ada seminar dalam bentuk webinar ya, National Riset dan Pengembangan Sains Halal dengan tema pengembangan riset sains halal dan inovasi produk halal dalam mendukung Indonesia menjadi pusat produsen produk halal global. Ini akan diselenggarakan pada hari Selasa 21 September 2021. Selain itu akan diadakan juga acara dalam acara ICIEF-HCF dan IIMEFC ya, conference dalam rangkaian Indonesia Syariah Economic Festival ya, atau ISEF 2021. Yang akan berlangsung dari tanggal 25 sampai 27 Oktober nanti, yang akan membahas terkait R&D dan inovasi produk halal. Dan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang tertarik untuk mengetahuinya secara lebih detail ya, dalam info terkait, bisa mengetahuinya melalui silakan hadir ya, silakan hadir dalam webinar dan conference tersebut. Mungkin nanti dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Masyarakat Indonesia akan ada informasi yang lebih detail. Ditunggu saja ya. Sekali lagi terima kasih sudah diundang nih ke acara podcast kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya, dan marilah kita sama-sama ikut berkontribusi, berkolaborasi juga membangun industri halal Indonesia dengan kepakaran, dengan bidang dan ekspertis yang kita ada. Dan pada kesempatan ini sekali lagi saya mengimbau para saintis Indonesia bahwa inilah tanggung jawab kita semua ya, untuk merealisasikan ya apa yang menjadi cita-cita pemerintah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Irwandi Jaswir atas kesempatan yang luar biasa pada hari ini. Banyak belajar, banyak insight, banyak hal-hal baru yang didapatkan pada hari ini. Semoga bisa menginspirasi Sobat Ekshare semua yang sedang mendengar, menonton di YouTube KNKS untuk podcast kali ini. Terima kasih kepada Sobat Ekshare juga yang telah menonton. Akhir kata, Zain pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lainnya bersama Zain dan juga Nisa.
Kalau kangen kami, Zain dan Nisa tinggal cek Instagram kami dan juga YouTube-nya KNEKS. Jangan lupa untuk follow untuk Instagram-nya, untuk YouTube-nya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Tumbuhkan terus semangat membangun negeri melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.